gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat Tuhan yang berkemenangan. Shalom. Dimanapun kita berada pada saat ini yang menyaksikan ibadah online, sungguh kita mengucap syukur karena kita bisa beribadah bersama-sama di minggu pertama bulan kedua tahun yang baru ini. Amin. Kita percaya tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun perkenanan Tuhan atas kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita bersatu hati, kita berdoa sebelum ibadah kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami berkesempatan Tuhan untuk bersatu hati beribadah bersama-sama, memberi yang terbaik, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami beribadah, apapun keadaan kami Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Kami tidak mengikuti arus dunia ini, tapi kami mengikuti Engkau Tuhan. Engkaulah kapal kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Waktu berlalu, berlayar melawan aku. Takkan ku biar arusnya mengalahkanku. Kau yang ku puja, satu-satunya yang dapat untuk melepaskanku dari belenggu. Kerasnya angin yang membawaku. Be my guide when I'm sailing through. Be my strength when I can't follow through. You'll be my boat, my lifeline, take me to shoreline. When life gets rough, I'll sail with you. Kami akan berlayar bersamamu Bapa. Waktu berlalu, berlayar melawan aku. Takkan ku biar arusnya mengalahkanku. Sama-sama katakan, kau yang ku puja, satu-satunya yang dapat untuk melepaskanku dari belenggu.
membuka setiap jalanku. Angkat tanganmu. Kasih-Mu membawaku melawan arus itu. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup membuka setiap jalanku. Kasih-Mu, Kasih-Mu membawaku melawan arus itu. Hanya Yesus yang sanggup membuka setiap jalan. When I don't know which way to go, you will never let me go on my own, on my own. You show me the way to go, your destination's where I go. One thing I know for sure, Jesús es el camino. Ay, 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 ay. 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 Kau buatku maju melawan arus. Aku takkan karam, kau takkan tinggal diam. Yesus tujuanku sampai tujuan. Kaulah tujuan. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, oh, oh. Be my guide when I'm sailing through. Oh, oh, oh. Be my strength when I can't follow through. You'll be my boat, my lifeline, take me to shoreline. When life gets rough, I'll sail with you. I'll sail with you. I'll sail with you. I'll sail with you. Ay, 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 ay. Genggam erat hatiku, ini jadikan ku milikku. Kasih pegang tali kendali, agar ku tak lagi sesali. Pegang erat janjimu, ini karena kasih cintamu sejati yang selalu mampu lengkapi rasa hampa di hati. Pegang erat janjimu, ini karena kasih cintamu sejati yang selalu mampu lengkapi rasa hampa di hati ini. Kau peluk ragaku saat ku mulai rapuh, sedihku terbelenggu. Kau buka lembaran baru di hidupku seiring waktu. Erat hatiku, ini jadikan ku milikku. Kasih pegang tali kendali,
heart, so I'll go on. Beautiful name, so I'll sing along, sing along. Sekali lagi kita nyanyikan. Hold on, hold me now, my fears are all gone. So I'll go on. Beautiful name, so I'll sing along, sing along. Jesus, you changed my life and now I know. Oh Jesus, how I love you, so Redeemer of my heart. No one can take away you. I'm holding on you. You changed my life and now I know. You changed my life and now I know. Oh Jesus, how I love you, so Redeemer of my heart. No one can take away you. I'm holding on you. Can't back on the track. Gotta stop you where you at, calling on Jesus, Jesus. Oh, rise up above the walls and roll. Jesus, I need you so. This bridge is going falling down, falling down, falling down. It need to crumble right. Berikan sorak-sorai sukacita untuk Tuhan Yesus yang menggenggam kita semua. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
Sing of your grace, I give you praises. Sing of your grace, I give you praises. Sing of your grace, sing of your grace. Mari sama-sama naikkan pujian ini. I give So you I give you praises. Sing of your grace, I give you praises. Sing of your grace, I give you praises. Sing of your grace, sing of your grace, sing of your grace, sing of your grace, sing of your grace. Sama-sama kita naikkan. So I give you praises, sing of your grace. I give you praises, sing of your grace. I give you praises, sing of your grace, sing of your grace. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
hold me. I wanna feel you, holy. I wanna feel you, hold me. I wanna feel you, holy. Kami mau terus merasakan hold me. Kami percaya Tuhan. I wanna feel you. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. I wanna feel you. Mari sembah. I wanna feel you, holy. Wanna feel you, holy. Pegang tangan kami Bapa. I wanna feel you, holy. Engkau Allah yang kudus. I wanna feel you, holy. Mari sembah Dia. I wanna feel you, holy. 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 Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemi yang begitu ganas, tetapi kami tetap bisa melaksanakan ibadah dengan menyembah, dengan memuji, dengan mendengarkan firman untuk dilakukan. Yang mana membuat kami makin hari makin kuat. Makin hari kami menikmati kuasa penyertaan-Mu, kuasa mujizat-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami setiap mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya hari-hari ini saudara menikmati penyertaan Tuhan. Tanpa terasa saudara, lebih dari 2 tahun kita disertai Tuhan. Seperti Musa
pada waktu di padang gurun. Ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan selalu menuntun bangsa Israel supaya keluar dari padang gurun ini. Demikian saudara dan saya, selama 2 tahun lebih ini kita selalu disertai Tuhan. Selalu ada kuasa mujizat demi mujizat. Saya percaya kalau hari ini kita bisa beribadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Setiap saudara yang percaya bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu membangkitkan iman saudara. Maka kalau iman kita bangkit, maka ada mujizat yang terjadi. Mari kita katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema transformasi mental pengemis diubah jadi raja. Mari saudara kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal ketiga ayat 1 sampai 10. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan sampai pada ayat yang ke-10. Perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, di mana di situ ada sebuah peristiwa, yaitu orang lumpuh yang sejak lahir, yang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan yang dia harus bergantung dengan manusia. Dia harus bergantung dengan orang setiap pagi mengusung dia dari rumahnya dibawa ke bait Allah. Pada hari sore dia diusung lagi, dibawa kembali dari bait Allah ke rumah si lumpuh ini, saudara. Dan lumpuh ini mempunyai sebuah tujuan, bahwa ketidakberdayaannya dia sesuaikan. Dia mandang ketidakberdayaan hanya bisanya meminta sedekah. Nah, pada hari ini kita mau belajar bagaimana seorang lumpuh mendapatkan sebuah transformasi.
Maka dari itu saya mengambil sebuah tema. Dan tema ini saudara, transformasi mental pengemis diubah jadi raja. Bagaimana terjadi saudara? Seorang pengemis mentalnya bisa diubah menjadi raja. Maka dari itu saudara, kita harus belajar pada hari ini. Kalau kita memandang, kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan pada akhir zaman ini banyak orang Kristen merasa tidak berdaya. Seperti orang lumpuh yang ditulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ini. Banyak orang Kristen merasa tidak berdaya karena dia melihat keadaannya yang terbatas. Dan perlu saya sampaikan, kalau saudara melihat keterbatasan saudara, saudara mulai masuk di dalam jerat dari si iblis. Iblis sedang memasang jerat melalui ketidakberdayaan saudara, melalui keterbatasan saudara, dengan saudara melihat keadaan. Saudara melihat keadaan yang terbatas ini membuat iman saudara lumpuh. Mungkin saudara melihat keadaan yang membelenggu saudara. Mungkin saudara melihat keadaan saudara yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Sehingga saudara bergantung dengan obat. Sehingga saudara bergantung dengan dokter. Karena saudara melihat keadaan. Dokter mengatakan bahwa penyakitmu sudah akut. Penyakitmu tidak mungkin bisa sembuh. Saudara, mungkin Anda harus minum obat sampai akhir hayatmu. Karena tidak ada obat lagi untuk menyembuhkan kamu. Banyak orang Kristen terjerat oleh keadaan. Sehingga dia merasa tidak berdaya. Dan ketidakberdaya itu dipakai oleh iblis untuk menjerat saudara dan saya. Ada yang menilai. Dia melihat keadaan rumah tangganya yang sudah hancur. Dan sudah di ujung perceraian, tidak mungkin bisa dipulihkan. Saudara, saya perlu sampaikan. Jangan melihat keadaan. Jangan melihat keadaan. Kalau saudara terus melihat keadaan, saudara menjadi tidak berdaya. Mungkin hari ini rumah tanggamu mengalami kehancuran. Ingat, saudara punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu juga disebut Raja Damai. Jika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, Dia hadir, Dia bisa mendamaikan rumah tangga yang sudah hancur itu. Ada orang yang memandang keadaan suami istri, atau memandang suaminya atau istrinya, atau anaknya yang sudah terjerat oleh narkoba. Mana mungkin bisa sembuh? Dan mereka selalu bergantung dengan narkoba. Dan kalau saudara melihat tidak mungkin bisa dibebaskan dari ikatan-ikatan narkoba ini. Dan itu seperti orang yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam bergantung pada pertolongan orang lain untuk diusung dekat dengan pintu bait Allah untuk minta belas kasihan dari orang lain agar mendapatkan sedekah. Saudara, jangan sekali-kali melihat keadaan. Mungkin saudara melihat keadaan, saudara hutang saudara menggunung, mana mungkin bisa terbayar kalau saudara melihat keadaan. Dan saudara selalu memvoniskan diri saudara. Saudara hidup kurang diberkati oleh Tuhan. Selalu merasa hidupnya penuh dengan kegagalan. Jangan melihat keadaan. Mungkin ada waktunya Tuhan. Mungkin saudara sedang diajar. Mungkin saudara sedang dibentuk karakter saudara. Tetapi ada waktunya Tuhan
ada waktunya Tuhan membuat saudara mempunyai kekuatan spiritual saudara. Pilar atau otot-otot rohani saudara untuk menjadi kuat. Melalui waktu yang diproses, dan pemrosesan waktu yang membutuhkan waktu yang cukup supaya saudara bisa menjadi kuat. Itulah gambaran saudara. Di masa kini banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stres, banyak orang yang merasa menjadi orang yang gagal, banyak merasa bahwa dia adalah orang yang tidak bisa lagi menjadi orang yang sukses. Karena ia melihat keadaannya sementara yang miskin, yang tidak bertitel di dalam pendidikan, tidak mungkin. Dia selalu mengatakan, tidak mungkin saya bisa mendapatkan kesempatan menjadi seorang direktur. Ada yang melihat bahwa kondisinya dia hanya seorang supir, driver. Mana mungkin saya bisa menjadi pengusaha? Melihat keadaan sosial ekonomi orang tua saya, mana mungkin bisa membiayai kuliah saya menjadi dokter? Kalau saudara melihat keadaan, mungkin saudara, ada orang yang mengatakan, aku tidak mungkin bisa menjadi pejabat pemerintah. Saya kemarin melihat di televisi ada seorang pejabat yang dari keadaan yang miskin. Orang tuanya buka warung rujak saudara. Dia sekolah itu menunggu ada orang beli, baru dia bisa pergi ke sekolah saudara. Dari warung rujak. Anaknya orang warung jual rujak. Punya visi yang luar biasa. Dan visi ini yang menjadi kekuatan bagi dia. Dia menjadi orang yang sering mendengar. Dan dia belajar. Dia sekolah. Dia percaya kepada petua-petua dari orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya. Dan di akhirnya dia menjadi seorang pejabat yang tinggi. Akhirnya dia menjadi seorang panglima saudara. Maka dari itu saudara, dari seorang yang memiliki warung rujak, anaknya sekarang menjadi panglima saudara. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin. Ini adalah contoh saudara. Ada yang mengatakan tidak mungkin aku jadi hakim, tidak mungkin aku jadi DPR. Kalau keadaan orang tuaku, aku tidak punya modal, aku tidak punya uang, aku punya orang tua hanya seorang ojek. Gak mungkin. Tetapi saya perlu sampaikan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Di akhir zaman ini banyak orang yang menstigmakan diri sebagai orang gagal. Aku gagal, aku tidak bisa. Aku adalah orang yang paling jelek nasibku. Dan doaku tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Aku gagal. Saya perlu sampaikan, kalau saudara menstigmakan diri saudara menjadi orang yang gagal, dan itu pun terjadi dengan iman saudara. Saudara perlu mendeklarasikan bahwa saudara bukan orang yang gagal. Kalau hari ini saudara sedang mengalami krisis, itu tandanya Tuhan sedang mendidik saudara. Saudara diajar supaya saudara mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenaran firman, dan firman itu akan mengubah saudara supaya saudara dibentuk karakter saudara. Melalui masalah firman dilakukan, hadir adalah hadir, maka ada terobosan. Itulah kekuatan orang Kristen. Melalui apa? Diajar melakukan firman, dan diajar untuk berdoa, diajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk supaya firman itu yang dilakukan
untuk membentuk karakter kita. Saudara yang terkasih, mari kita belajar ada 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh orang lumpuh. Antara lain yang pertama, saudara. Orang lumpuh ini hanya melihat keadaannya yang lumpuh. Sehingga ia tidak sadar bahwa ia adalah ahli waris kerajaan Allah. Yang berhak menerima kuasa kerajaan Allah. Dia berhak menerima kuasa mujizat Allah. Dia berhak menerima berkat dari Allah. Banyak orang Kristen seperti orang lumpuh ini. Dia hanya melihat keadaan. Dia hanya melihat bahwa dia sedang menjadi orang yang lumpuh. Tidak berdaya. Tanpa dia mengerti bahwa dia adalah ahli waris kerajaan Allah. Artinya saudara adalah miliknya Allah. Anaknya Allah. Dan saudara berhak menikmati kuasa. Berhak menikmati berkat kerajaan Allah. Itulah gambaran. Banyak orang Kristen hanya melihat besarnya masalah. Sehingga masalah makin dilihat makin besar. Maka dampaknya kepada iman kita menjadi runtuh. Maka mujizat Allah tidak akan terjadi. Inilah kesalahan. Kalau saudara terus melihat besarnya masalah, masalah itu makin hari makin besar. Makin hari makin besar menghimpit saudara, imanmu roboh. Saudara menggunakan kekuatanmu dan saudara pasti gagal. Yang kedua, orang lumpuh ini setiap hari berada di dekat pintu bait Allah. Tetapi tidak dekat dengan Allah karena ia salah tujuan. Yaitu hanya minta sedekah dari orang yang masuk beribadah di bait Allah. Saudara bayangkan, pada waktu itu terjadi sebuah kegerakan yang dahsyat di Yerusalem. Gereja mula-mula terjadi pada waktu itu. Orang sakit sembuh. Para rasul kumpul di satu ruangan dinamakan ruangan loteng. Maka terjadilah mereka bersepakat berdoa, terjadilah lidah-lidah api. Dan orang yang sakit disembuhkan, tumpang tangan ada kuasa mujizat terjadi. Tetapi saudara, orang lumpuh ini tidak pernah mendengar. Dia hanya bergantung kepada manusia. Pagi dia menunggu orang diusung untuk ke bait Allah. Di bait Allah terjadi banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Dia tidak sama sekali mengetahuinya. Karena apa? Dia hanya fokus. Dia datang untuk mendapatkan sedekah. Supaya mangkok sedekah itu diisi oleh orang yang lewat bait Allah. Ini ironis saudara. Dia berdekat dengan bait Allah. Di pintu bait Allah. Dan banyak orang datang untuk beribadah. Mencari Tuhan. Bahkan rasul-rasul datang. Dia tidak tahu. Dan rasul itu melakukan banyak mukjizat. Dia pun tidak merasakan. Dia yang penting dia katakan hanya sedekah mangkok ini diisi. Mangkok sedekah ini supaya diisi. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini. Dia berada di gereja. Tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang fisiknya beribadah di bait Allah. Tapi hatinya, rohnya jauh dari Allah. Karena dia tidak fokus kepada Allah. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini saudara. Fisiknya ada di gereja. Fisiknya beribadah. Tetapi pikirannya di luar sana. Ada yang masih main game saudara. Ada yang masih chatting. Ada yang masih cari orderan di bait Allah saudara. Dia tidak lebih dari orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh, dia mengalami kelumpuhan rohani selama hidupnya.
Dan selama hidupnya dia menjadi orang yang gagal, saudara. Maka dari itu, apa artinya orang yang lumpuh rohani, saudara? Ciri-ciri orang lumpuh rohani adalah orang yang tidak memiliki iman. Selalu punya pikiran yang negatif dan tidak mengandalkan Tuhan. Lebih percaya manusia daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Orang lumpuh rohani adalah orang yang tidak pernah mengucapkan syukur. Seperti orang lumpuh ini, saudara. Dia hanya berharap kepada orang diusung, diangkat, dan sore hari diangkat kembali, diusung lagi kembali ke rumah. Dia tidak tahu dia berada di bait Allah, dan dia tidak pernah terpikir di dalam bait Allah ada sumber berkat, sumber mujizat, sumber kuasa. Dia tidak melihat karena apa? Dia mengalami kelumpuhan. Selain lumpuh fisik, juga lumpuh rohani. Karena dia hanya melihat keadaannya. Saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, jangan melihat keadaanmu. Kalau saudara terus melihat keadaanmu, iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan saudara. Yang ketiga, saudara, lumpuh rohani adalah orang yang selalu mencari kambing hitam atas kegagalannya. Dan orang ini banyak musuhnya. Nah, saudara akan melihat di tengah-tengah komunitas banyak orang yang mempunyai kelumpuhan rohani. Seperti orang yang lumpuh sejak lahir ini, saudara. Yang ketiga, saudara, orang lumpuh ini tidak mengenal hamba Tuhan yang diurapi. Karena tujuannya salah satu yaitu hanya minta sedekah. Agar orang mengisi uang yang di mangkok sedekah ini. Saudara, pada waktu terjadi sebuah lawatan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Yang mana Yerusalem mengalami sebuah kegoncangan. Gereja mulai bangkit. Ada sebuah kegerakan. Dan ada kuasa mujizat yang terjadi di kota Yerusalem. Dan ada lawatan Tuhan. Dan para rasul-rasul berkumpul di satu tempat. Di loteng. Mereka berdoa bersama. Bersepakat. Maka terjadilah hadirat Allah. Dan pada saat hadirat Allah terjadi. Tuhan lawat. Dan dimanifestasikan. Lidah-lidah api terjadi, saudara. Tetapi justru ironis, saudara. Seorang lumpuh yang ada di dekat bait Allah. Dia tidak mengenal ada hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan melakukan banyak mujizat. Dan dia menyapa hanya meminta sedekah. Dan orang lumpuh ini tidak mengenal. Bahwa ada sebuah kuasa mujizat yang sedang terjadi melalui hamba yang diurapi ini. Dan dia berjumpa. Dia tidak minta kesembuhan. Tetapi hanya minta belas kasihan. Untuk mendapatkan sedekah. Untuk mengisi di mangkok sedekah itu. Saudara perhatikan. Banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini, saudara. Dia tidak kenal ada hamba yang diurapi. Bahkan apa yang dia lihat dan apa yang dia minta seperti orang lumpuh ini. Dia hanya minta apa yang ada di mangkok yang terbatas ini. Dia tidak meminta dari hambanya yang diurapi, yang mempunyai otoritas untuk menarik hadirat Allah. Untuk memulihkan dan menyembuhkan. Dengan hadirat Allah untuk merestorasi kehidupan, keuangan, rumah tangga. Saudara, kalau tadi kita belajar ada 3 kesalahan yang dilakukan orang yang mendapatkan sakit lumpuh ini.
Maka dari itu kita perlu belajar, ada 3 langkah terobosan mujizat yang dilakukan oleh hambanya, Petrus, yang diurapi. Sehingga orang lumpuh itu berjalan. Yang pertama saudara, Petrus mengajar orang lumpuh untuk tidak berfokus kepada mangkok sedekahnya. Petrus mengajar supaya dia tidak gagal fokus. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini gagal fokus. Dia datang ke gereja, ke bait Allah. Fokusnya bukan ke firman. Fokusnya bukan kepada apa yang diajarkan oleh hambanya. Tapi fokusnya bermacam-macam. Ada yang mempunyai fokus untuk main game di gereja, saudara. Saya tidak ngerti apakah tujuannya untuk beribadah kalau hanya datang ke gereja untuk main game, saudara. Ada yang datang ke gereja tidak main game tapi hanya untuk chatting, saudara. Padahal ibadah itu bicara tentang, saudara, bicara tentang hati. Bagaimana hati saudara menghampiri Tuhan untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Untuk memberikan pujian. Untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan. Maka dari itu Petrus mengajar orang lumpuh itu tidak berfokus kepada mangkoknya saja. Yaitu mangkok sedekah. Petrus mengajar berhenti berharap. Berhenti mengharapkan uang sedekah dari manusia. Melainkan agar berfokus untuk mendengarkan firman yang disampaikan untuk dilakukan. Saudara, banyak orang Kristen yang gagal, saudara. Fokusnya sudah salah, apalagi firman yang didengar. Firman yang didengar tidak pernah dilakukan. Saya jamin saudara, setiap saudara yang tidak pernah melakukan firman, hidupnya menjadi orang yang gagal. Karakternya tidak terbentuk. Hidupnya selalu diombang-ambing oleh masalah. Dia tidak akan bisa menaklukkan masalahnya dengan kuasa firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 4 dan 5. Ayat yang keempat saya baca, saudara baca yang kelima. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara coba perhatikan di ayat yang keempat, saudara. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dan ini mempunyai arti yang begitu dalam, saudara. Petrus mengadakan sebuah terobosan yang baru. Karena dia tahu bahwa si lumpuh ini hanya melihat keadaannya yang lumpuh. Dan dia hanya terfokus kepada mangkok sedekahnya itu. Dan dia berharap, saudara, di ayat yang kelima, supaya Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu di mangkok sedekah itu. Padahal di balik mangkok sedekah itu ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini akan mengalami sebuah perubahan. Tetapi justru dia tidak mengerti dan dia gagal fokus. Petrus mengajar supaya dia berfokus kepada firman. Supaya dia berfokus kepada hambanya yang diurapi. Supaya dia belajar. Yang kedua, saudara. Petrus mengubah paradigma orang lumpuh dengan tidak melihat keadaan yang tidak berdaya. Dan mengajar untuk mengandalkan Allah dengan percaya firman Allah. Tanpa bergantung dengan pertolongan manusia yang dilakukan setiap hari secara rutin. Sudah perhatikan orang lumpuh ini mempunyai sebuah paradigma yang lama. Dia hanya berharap tanpa dia disadari bahwa pengharapannya itu membawa dia masuk di dalam zona kenyamanan dengan ketergantungan dengan manusia. Maka dari itu saudara, dia mempunyai paradigma pagi dia datang menunggu orang untuk mengusung dia. Untuk diletakkan
dekat pintu bait Allah. Dan setelah dia diletakkan di pintu bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia menunggu orang yang datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk memberikan dia sedekah. Itu fokusnya, saudara. Tetapi Petrus mengajar supaya orang lumpuh ini mempunyai kebiasaan yang salah, fokus yang salah. Dia ubah cara pandangnya. Petrus mengajar, jangan lihat keadaanmu yang tidak berdaya. Dan Petrus mengajar supaya dia mengandalkan Tuhan dan percaya dengan firman Allah tanpa bergantung dengan pertolongan manusia. Saudara, segala sesuatu bergantung kepada sikap hati yang murni kepada Kristus, supaya tidak tergantung dengan manusia dan keadaan. Kalau saudara mau berubah, memiliki paradigma yang baru, itu semua tergantung dengan sikap hati. Dan sikap hati yang murni kepada Kristus. Agar tidak tergantung dengan manusia dan keadaan. Maka dari itu pada waktu Petrus mengatakan, lihatlah aku, menataplah kepadaku. Secara langsung dan tidak langsung, bahwa Petrus mengajar supaya yang lumpuh ini, orang lumpuh ini, mempunyai sikap hati yang benar. Sikap hati yang murni kepada hambanya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah saudara, Petrus mengajar supaya dia berfokus kepada firman Tuhan. Tidak berfokus kepada mangkok sedekah ini. Ada yang lebih besar, yaitu firman Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Petrus mengalami pemulihan. Petrus mengalami restorasi. Petrus mengalami kuasa mujizat. Petrus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka dia akan bagikan kepada si lumpuh ini. Dan dia deklarasikan dengan nama Yesus Kristus, orang Nazaret, engkau berjalan. Ada yang lebih berharga dari sedekah ini. Ada yang lebih berharga dari mangkok sedekah ini. Yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah dipikir oleh yang dinamakan orang lumpuh ini. Dia hanya melakukan pekerjaan rutin, pagi diusung ke dekat pintu bait Allah, sore diusung kembali ke rumah. Hanya tujuan apa? Mendapatkan semangkok sedekah ini. Inilah yang terjadi. Petrus mengajar supaya orang lumpuh ini mempunyai sikap hati yang murni kepada Kristus. Sikap hati yang murni kepada firman. Sikap hati kepada Kristus. Supaya membawa dia apa? Membawa dia menikmati hadirat Allah. Menikmati kuasa mujizat Allah. Berapa banyak kita terjerat di dalam kehidupan ini. Kita sering gagal karena kita melihat keadaan kita. Dan keadaan kita menurut kita sudah tidak mungkin. Penyakitnya akut. Dokter bilang tidak ada obatnya. Makin kita lihat masalah kita makin besar persoalannya. Makin besar. Masalah itu kalau kita terus memandang keadaan. Tanpa kita sadari iman kita runtuh. Maka dari itu saya perlu sampaikan, jangan memandang kepada besarnya kebutuhanmu. Artinya jangan memandang kepada besarnya masalahmu. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan pandang masalahmu besar. Tetapi Anda harus berubah dengan paradigma yang baru.
Paradigma yang lama itu terus melihat masalah-masalah dan masalah itu akan berubah menjadi raksasa. Hari ini saudara, kita harus berubah. Maka dikatakan jangan memandang kepada besarnya kebutuhanmu. Atau jangan memandang kepada besarnya masalahmu. Pandanglah kebesaran Tuhan Allahmu. Jika saudara selalu melihat keadaan saudara yang tidak baik sementara ini. Kalau saudara terus-menerus melihat keadaan, dan keadaanmu adalah penghalang bagimu untuk melihat kemampuannya Tuhan. Kalau saudara terus melihat keadaan-keadaan saudara yang tidak baik, yang negatif, hanya sementara ini, itu adalah penghalang bagi saudara untuk melihat kemampuannya Tuhan yang maha kuasa. Yang maha dahsyat. Saudara, kalau saudara melihat keadaan saudara, dokter sudah mengatakan kamu sudah tidak mungkin bisa sembuh, atau ekonomimu sudah hancur. Kalau saudara mengakomodir keadaan saudara, iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan saudara. Iblis akan mengatakan, nah mana Tuhanmu? Firman Tuhan mengatakan kamu naik, tidak turun. Sekarang bagaimana? Karena apa saudara? Iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan saudara dan saya. Maka dari itu jangan terjerat. Maka dari itu saudara, pesan Tuhan dikatakan, kemenanganmu terletak pada kesetiaan. Memandang besarnya Tuhan. Kemampuannya dia. Dan kemampuannya dia tidak pernah gagal. Maka dari itu saya perlu sampaikan saudara, kalau saudara sedang mengalami krisis ekonomi, saudara harus melihat besarnya Allah kita. Jangan melihat krisisnya, keadaanmu. Lihatlah besarnya Allah. Karena firman Allah Tuhan mengatakan, Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang selalu menyediakan kebutuhan. Lihatlah besarnya Tuhan. Andalkan Tuhan melalui apa? Doa. Andalkan Tuhan melalui penyembahan. Andalkan Tuhan melalui firman yang saudara dengar dan dilakukan. Andalkan Tuhan dengan menyembah dengan roh dan kebenaran. Maka saudara akan melewati masa-masa sukar ini dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan dari kekuatan saudara. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudara tidak usah mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan melalui apa? Doa. Melalui penyembahan. Melalui firman. Firman itu bukan hanya dibaca, tapi firman itu dilakukan. Dan firman yang dilakukan menjadi gaya hidup saudara, saya percaya. Ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi. Saudara, pegang janji Tuhan. Inilah pesan Tuhan. Ia telah berjanji akan membimbing saudara dan saya. Langkah demi langkah. Kalau saudara mengandalkan firman-Nya, saudara lakukan. Dia akan membimbing, dia akan menuntun saudara langkah demi langkah. Memang mujizatnya tidak sekaligus, tetapi setiap langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu merupakan suatu mujizat. Setiap langkah ada mujizat, setiap langkah ada mujizat. Maka dari itu jangan melihat keadaan. Lihatlah besarnya kuasanya Tuhan. Yang ketiga, Petrus mengajar orang lumpuh itu untuk mengaktifasikan firman. Dengan melakukan firman secara militan. Yaitu Petrus dengan yakin dia menghampiri orang lumpuh. Dia menarik tangan kanannya. Orang lumpuh itu. Dan mujizat itu terjadi saudara. Saudara, orang lumpuh itu waktu dia dihampiri Petrus. Dia masih berpikir saudara, bahwa dia akan diberikan di mangkok sedekah, diberi uang. Tapi dia tidak sadar bahwa Petrus sedang mengajar dia.
supaya dia mengaktifasikan firman. Maka Petrus mempraktekkan dan mendemonstrasikan bahwa firman untuk dilakukan. Dia pegang tangannya. Tangan kanannya dia pegang, dia angkat. Dan dia katakan, emas dan perak aku tidak punya. Aku hanya punya nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Sekarang dengan namanya engkau berjalan, saudara. Orang lumpuh itu tidak ngerti, saudara. Maka dari itu karena tidak mengerti diajar. Dan pada waktu dia diajar, saudara. Waktu dia mengikuti pengajaran itu, tangannya dia diangkat, ditarik. Kalau dia tidak taat, dia bisa melibaskan tangannya dari Petrus. Tapi dia taat. Dia dengarkan. Maka pada waktu dia mengaktifasikan iman, maka sendi-sendi dari kaki yang tidak kuat itu menjadi kuat. Dan mata kakinya lebih kuat. Dan orang itu bisa berjalan. Saudara. Kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 7-8 dikatakan demikian. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara perhatikan di ayat yang ke-7. Lalu ia memegang. Siapa yang memegang? Petrus. Artinya Petrus mengajar dia untuk mengaktifasikan firman. Dengan melakukan firman itu. Dia membantu supaya berdiri. Seketika itu juga. Dengan ketaatan orang lumpuh itu. Dia ikuti apa yang dilakukan. Apa yang diajarkan oleh Petrus. Dia ikut berdiri. Seketika juga kakinya kuat. Seketika juga mata kakinya jadi kuat. Dan dia berjalan. Apa yang terjadi? Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat dan memuji Allah. Ini adalah kerinduan Tuhan. Orang yang sudah bertahun-tahun sejak lahir lumpuh. Tuhan mendemonstrasikan hanya dengan percaya dengan firman Allah untuk dilakukan. Maka dia akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dia menginjil, dia memberitakan bahwa dia disembuhkan oleh orang yang dari Nazaret. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Orang di bait Allah semuanya tercengang. Bukankah tadi dia ada di depan pintu yang dekat dengan pintu bait Allah. Dalam keadaan dia lumpuh. Yang sudah bertahun-tahun kita lihat. Hari ini dia berlari-lari, dia berlompat-lompat. Hari itu terjadi sebuah perubahan. Paradigma orang lumpuh itu berubah. Cara berpikirnya berubah. Alangkah bodohnya dari lahir sampai sekarang. Aku hanya dekat dengan bait Allah, di depan bait Allah. Aku tidak berjumpa dengan Tuhan. Melalui hamba yang diurapi itu, dia berjumpa dengan Allah. Dia menikmati pengalaman pribadi. Dia mengalami dari lumpuh bisa berjalan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Demikian juga kehidupan saudara. Mungkin saudara, ekonomimu sedang mengalami kelumpuhan. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami kelumpuhan. Jangan melihat keadaan. Belajar apa yang diajarkan oleh Petrus. Saya percaya ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Mungkin hari ini saudara sudah mendengarkan firman. Saya mengajak setiap saudara merenungkan apa yang sedang terjadi oleh orang lumpuh ini.
Sehingga dia tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Sejak lahir, dia menderita bertahun-tahun di depan dekat pintu bait Allah. Alangkah ironisnya, saudara. Dia berada di depan bait Allah. Dia berjumpa dengan orang yang banyak orang rohani. Tapi dia tidak mengalami apa-apa. Saya mengajak saudara untuk merenungkan. Mungkin saudara sedang mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin ekonomimu lumpuh. Pekerjaan saudara mengalami kegagalan. Keuangan saudara sedang mengalami krisis. Mungkin rumah tanggamu juga mengalami kelumpuhan. Mengalami perseteruan. Mungkin kesehatanmu, dokter mengatakan, kamu tidak akan bisa sembuh. Imanmu lumpuh. Kerohanianmu lumpuh. Mari kita merenungkan. Apakah saudara juga mengalami kelumpuhan yang seperti dialami oleh orang lumpuh sejak lahir? Mari kita merenungkan, ada kesalahan besar yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Yang pertama, orang lumpuh ini hanya melihat keadaannya yang lumpuh. Sehingga ia tidak sadar bahwa ia ahli waris kerajaan Allah. Yang berhak menikmati kuasa mujizat Tuhan. Yang berhak menikmati kuasa kerajaan Allah. Mari kita renungkan. Yang kedua, kesalahan yang sangat mendasar, yaitu orang lumpuh setiap hari berada di dekat pintu bait Allah. Tetapi ia tidak dekat dengan Allah. Karena ia salah tujuan, yaitu hanya minta sedekah dari orang lain yang beribadah di bait Allah. Mari kita renungkan dalam hidup kita. Mungkin saudara terjerat seperti orang lumpuh ini. Saudara berada di bait Allah, tapi tujuannya salah. Saudara berada di bait Allah, tujuannya tidak sesuai dari kehendakan Allah. Mungkin tujuannya supaya saudara dikenal sebagai orang Kristen. Atau tujuan hanya mencari keuntungan. Setiap saudara, kita perlu renungkan. Kedatangan kita ke bait Allah hanya untuk mengucapkan syukur dengan menyembah Dia. Menyembah, memuji atas kebaikannya. Mendengarkan firman untuk membersihkan karakter kita. Dan setiap firman yang kita lakukan agar Allah hadir di dalam hidup kita. Maka dari itu setiap saudara yang terjerat seperti orang lumpuh ini berada dekat pintu bait Allah, tapi ia tidak dekat dengan Allah. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara boleh angkat tangan. Ampuni aku mau bertobat, aku mau berubah. Yang ketiga, kesalahan yang besar yang dilakukan orang lumpuh. Dia tidak mengenal hamba yang diurapi. Karena tujuannya salah, yaitu minta sedekah. Agar orang mengisi
uang di mangkok sedekah itu. Dia berjumpa dengan Petrus. Dia hanya minta uang sedekah, padahal orang yang diurapi adalah wakilnya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia, tapi dia tidak melihat. Kerohaniannya buta, mata rohaninya buta. Maka dari itu setiap saudara yang mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh, angkat tangan saudara. Saudara katakan, itu aku mau bertobat. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah mereka supaya bertobat. Ubah supaya mempunyai paradigma yang baru. Maka dari itu setiap saudara yang ingin mendapatkan terobosan, ada 3 langkah terobosan mujizat yang harus dilakukan. Yang dilakukan oleh Petrus sehingga orang lumpuh berjalan. Supaya yang saudara ekonomimu lumpuh bisa berjalan kembali. Ekonomi kesehatannya yang lumpuh berjalan. Mari saudara renungkan firman Allah. Langkah yang pertama, belajar dari Petrus. Dia mengajar orang yang lumpuh untuk tidak berfokus kepada mangkok sedekah. Dan berhenti berharap. Dan berhenti mengharapkan uang sedekah dari manusia. Melainkan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya untuk dilakukan. Yang kedua saudara, Petrus mengubah paradigma orang lumpuh dengan tidak melihat keadaan yang tidak berdaya. Dan mengajar untuk mengandalkan Allah dengan percaya firman Allah. Tanpa bergantung dengan pertolongan manusia. Yang dilakukan setiap hari secara rutin. Petrus mengubah paradigma. Orang lumpuh ini, dia hanya mengandalkan manusia yang mengusung dia ke bait Allah setiap hari. Maka dari itu, dia hanya melihat ketidakberdayaan. Dia berharap pada manusia. Hari ini saya perlu sampaikan. Kalau saudara berharap pada manusia, saudara akan kecewa. Berharaplah dengan Allah. Dengan percaya firman-Nya. Tanpa bergantung dengan pertolongan manusia. Dengan firman. Membangkitkan imanmu. Dan lakukan firman. Maka terjadilah mujizat. Yang ketiga saudara. Petrus mengajar orang lumpuh untuk mengaktifasikan firman dengan melakukan firman. Secara militan. Yaitu pada waktu Petrus dengan yakin dia menarik tangan kanan orang lumpuh itu. Untuk berjalan, maka mujizat terjadi. Setiap saudara yang ingin mengalami terobosan, angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah, jadikan mereka pelaku firman. Mereka melakukan ketiga terobosan. Mereka akan mengalami mujizat besar. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan, yang rumah tangganya berantakan akan diperdamaikan oleh Tuhan. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Saudara yang terkasih, mari kita melakukan perjamuan suci pada hari ini. Perjamuan ini bukan seremonial. Tapi perjamuan ini memperingatkan korban Kristus. Pada waktu engkau memperingatkan bahwa korban Kristus dengan iman percaya, maka saudara akan mengalami pemulihan. Angkat roti tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil
roti dan mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, ucapkan syukur. Karena korban Kristus, segala kutuk-kutuk kita sudah diangkat di atas kayu salib dan dipatahkan kutuk-kutuk itu. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Mari dengan iman percaya ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas korbanmu Tuhan. Oleh kuat kuasa darah Yesus, kami semua sudah ditebus dosa kami. Kami sudah disucikan. Dan segala kutuk-kutuk sudah dipatahkan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sembuh. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan. Yang mengalami rumah tangga perselisihan diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, bagi saudara yang belum mengenal Kristus, yang ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku telah mendengarkan kebenaran firman, dan firman-Mu mengatakan, dengan mulut aku mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku akan menerima keselamatan. Dan aku bertobat. Aku tinggalkan dosaku. Aku menjadi manusia yang baru. Setiap tangan yang terangkat. Dengan mengucapkan firman Allah. Hari ini engkau mengalami keselamatan. Dan setiap saudara yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pada hari ini, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat untuk supaya dikonseling, dibaptis. Dan saudara menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman sudah dipulihkan. Bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah dibagikan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang telah membentuk setiap kami. Membentuk setiap kami menjadi mempelai-mempelai Kristus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kami percaya persembahan yang telah ditaburkan menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Kami memberikannya dengan ketulusan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023
Bagi mata uang asing, dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya Rob, berkat damai sejahtera, berkat shalom itu memenuhi setiap kita sepanjang hari ini, amin. Amin. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Dari awal katakan, kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Every night they sing your grace, never gonna leave my place. But my strong faith is this, the big sacrifice made me believe. Your love never ceases to amaze. Your love semua memuji Tuhan. Jesus, you're the God of grace. All my sins taken erase. Everybody dance with me. Ba-da-da-da, ba-da-da-da-da. Everybody dance with me. Ba-da-ba-da, ba-da-da-da-da. Everybody gonna dance. Shalom, 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 lai, 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 lai. Shalom, 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 lai, 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 lai.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang, mereka menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati, apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Everybody dance with me. But I'm